Ada sebuah makam di negara Iran yang sangat dimuliakan, bahkan sampai disembah oleh orang-orang Syiah. Mereka bersujud saat di depan makam tersebut. Itu adalah makam Abu Lu'lu'ah, orang yang telah membunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kenapa mereka sampai menyembah makam ini? Bagaimana mungkin khalifah besar yang disebut Rasulullah bisa menjadi nabi, seandainya Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, justru pembunuhnya dipuja? Ternyata penyebabnya bikin merinding. Tonton terus video ini agar kamu tidak ikut sesat seperti mereka. Sebelum ke topik pembahasan, kita bahas terlebih dahulu sepak terjang dan penyebab pembunuhan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Peran Umar dalam kemajuan Islam sangatlah besar. Bahkan Rasulullah pernah bersabda yang artinya, seandainya sepeninggalku ada nabi lagi, niscaya itu adalah Umar bin Khattab. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketika Umar masuk Islam, pada saat itu belum ada orang yang berani melakukan sholat di depan Ka'bah. Tapi Umar berbeda. Dia dengan berani masuk ke area Ka'bah dan sholat di depan Ka'bah. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pada saat itu Umar adalah orang yang paling ditakuti di awal masa keislaman. Tapi, pernahkah kalian berpikir, pada masa ini Rasul belum melakukan Isra Mi'raj, padahal sholat baru diperintahkan saat Nabi Isra Mi'raj. Tapi, kenapa Umar sudah melakukan sholat saat itu? Itu karena sholat adalah salah satu syariat Nabi terdahulu, yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Kalau kalian mau, kita membahas tentang cara ibadah para Nabi terdahulu. Ketik lanjut di kolom komentar. Kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab juga meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran hingga menjadi mushaf seperti hari ini. Sebaiknya kita segera mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Pada saat itu Al-Quran belum menjadi mushaf seperti hari ini, karena masih terpencar di berbagai media seperti di kulit, tulang, dan batu. Dan berkat Umar jugalah Islam bisa menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Hal itu dikarenakan wilayah Islam yang tadinya hanya terfokus di Madinah. Pada masa Khalifah Umar, Islam bisa menaklukkan dua kerajaan besar yang selama ratusan tahun menguasai hampir setengah dunia, yaitu Kekaisaran Persia dan Imperium Romawi. Namun sayangnya, akhir kisah hidup sang khalifah malah tak seindah prestasinya. Kepulangannya kepada Sang Maha Kuasa justru dikarenakan dengan aksi pembunuhan. Tapi yang lebih mengejutkan, bukannya mendapat penghargaan serta penghormatan tinggi atas jasa-jasa mereka terhadap Islam. Umar bin Khattab justru mendapat pandangan kebencian oleh segelintir kaum yang mengatasnamakan Islam. Dalam sebuah riwayat Sahih Imam Bukhari, seorang saksi mata bernama Amr bin Maimun menceritakan detik-detik tragis penusukan Umar bin Khattab. Saat itu, kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh. Amr bin Maimun berdiri di syaf kedua, sementara di depannya ada Abdullah bin Abbas. Umar bin Khattab kemudian maju, melewati barisan sambil meluruskan syaf seperti biasa. Lalu beliau memulai sholat. Namun, di tengah sholat, tiba-tiba terdengar teriakan dari depan. Aku telah dibunuh. Seorang budak bernama Abu Lu'lu'ah ternyata telah mengintai, lalu menyerang Umar dengan belati bermata dua. Setelah menikam sang khalifah, ia mencoba melarikan diri. Namun sambil itu, ia menyerang siapa saja yang ada di hadapannya. Sekitar 13 orang terkena tikaman, dan beberapa di antaranya gugur. Hingga akhirnya, seorang jamaah melemparkan kain ke arahnya, membuatnya terjatuh. Saat menyadari dirinya, tak bisa lagi melarikan diri, Abu Lu'lu'ah memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan para sahabat pada saat itu untuk kembali melanjutkan sholatnya. Dan Umar meminta Abdurrahman bin Auf melanjutkan sholat subuh sebagai imam. Setelah sholat selesai, Umar memerintahkan Abdullah bin Abbas untuk mencari tahu siapa yang telah membunuhnya, dan diketahui bahwa pelakunya adalah budak milik Mughirah, yaitu Abu Lu'lu'ah. Umar kemudian bersyukur kepada Allah karena kematiannya tidak disebabkan oleh tangan seorang muslim. Adalah Abu Lu'lu'ah, orang dari Persia
yang menjadi budak dari Al-Mughirah bin Syu'bah, duta besar kekhalifahan untuk Persia. Mulanya Umar bin Khattab tidak mengizinkan orang non-Arab masuk ke Madinah. Al-Mughirah lantas menyurati Khalifah Umar, menyatakan bahwa budaknya adalah seorang pandai besi, pelukis, dan tukang kayu yang andal, sehingga akan berguna di Madinah. Mengetahui hal itu, Khalifah Umar mengizinkan Abu Lu'lu'ah dibawa ke Madinah. Pada riwayat Imam Ad-Dabari dan Ibnul Asir mengungkap percakapan Umar dengan Abu Lu'lu'ah beberapa waktu sebelum tragedi. Sang budak mengeluhkan pajak 2 dirham per hari yang dibebankan majikannya. Mengetahui pekerjaan Abu Lu'lu'ah sebagai tukang kayu, pemahat, dan pandai besi, Umar menilai beban pajak itu masih wajar. Penilaian inilah yang membuat Abu Lu'lu'ah merasa kecewa dan memendam amarah. Kemarahan itu memuncak menjadi motif utama serangan mematikan di pagi buta tersebut. Setelah para sahabat selesai menunaikan sholat, mereka langsung mengurus beberapa korban lainnya dan juga membawa Khalifah Umar ke rumahnya dalam keadaan pingsan. Darah terus mengucur dari perutnya. Ibnu Abbas yang datang ke rumahnya menyaksikan Umar terbaring dalam keadaan pingsan, sementara tabib berusaha memberikan pertolongan. Ibnu Abbas tidak berhenti berdoa untuk kesembuhan Umar. Namun, ketika Umar sudah sadar dan diberikan minum susu oleh tabib, harapan Ibnu Abbas untuk kesembuhan Umar pun sirna, karena Ibnu Abbas melihat susu yang diminum oleh Umar keluar kembali melalui bekas tikaman di perutnya. Merasa ajal kian dekat dengannya, Umar bin Khattab lantas mengutus putranya Abdullah bin Umar untuk menemui Aisyah, istri Rasulullah, untuk menyampaikan salam pada Aisyah dan permohonannya agar diperkenankan untuk dimakamkan di samping Rasulullah